Kita ke sorotan lainnya, meski sudah ada 2 tersangka atas kasus tewasnya Bribda Ignatius Frisco, Kompolnas meminta Polri mengundang keluarga korban dalam gelar perkara kasus. Pihak keluarga menilai ada upaya untuk menutupi kasus ini karena keluarga sempat diberi kabar bahwa korban meninggal dunia karena sakit keras. Dua anggota Densus 88 yang jadi tersangka kini ditahan di tempat khusus guna proses penyidikan. Keduanya berperan sebagai pengguna dan pemilik senjata api. Mereka terancam pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipatsus di Divpropam Mabes Polri dengan inisial IMS, umur 23 tahun, pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua, inisial IGD, umur 33 tahun, Polri sebagai pemilik senjata api. Pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Ayah Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage berharap para pelaku yang menewaskan anaknya dihukum berat. Pihak keluarga juga telah menyerahkan pengawalan kasus ini kepada tim kuasa hukum Hotman Paris yang sebelumnya telah menawarkan pendampingan hukum. Kami dan keluarga besar kami berharap karena kami serahkan permasalahan hukum ini kepada Badan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada Bapak Hotman Paris ya, beserta tim yang sudah kemarin menghubungi kami dan sudah kami serahkan kuasa hukumnya ini kepada mereka. Desakan penyidikan kasus agar transparan juga datang dari Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas juga meminta kepada Polri mengundang keluarga korban dalam gelar perkara kasus. Apa yang menimpa Bribda Ignatius Dwi Frisco seolah mengingatkan publik dengan apa yang terjadi pada Brigadir Yosua. Berita kematian yang disampaikan ke keluarga direkayasa. Awalnya Joshua dikabarkan tewas karena peristiwa tembak-menembak. Namun fakta terungkap, ia dibunuh atasannya, Verdi Sambo. Setali 3 uang, keluarga awalnya diberitahu Bribda Ignatius Frisco meninggal karena sakit keras. Padahal korban tewas karena tertembak seniornya. Lagi-lagi, setali 3 uang, dalam kasus meninggalnya mendiang Brigadir Yosua juga sempat disebut atau dinarasikan bahwa Yosua meninggal dalam situasi tembak-menembak. Jadi ada semacam upaya untuk menutup-nutupi kenyataan. Inilah yang dikhawatirkan merupakan cerminan dari Blue Curtain Code atau kode tirai biru. Istilah untuk menunjuk kecenderungan polisi untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Karena itulah saya pikir bahwa desakan masyarakat, tuntutan keluarga korban agar kasus ini diungkap secara terang benderang atau transparan dan objektif harus bisa dilaksanakan sebaik mungkin, termasuk dengan kemungkinan melibatkan adanya pihak eksternal Polri untuk masuk dalam tim investigasi tersebut. Sama seperti almarhum Yosua, sebelum meninggal dunia, Bribda Ignatius Dwi Frisco juga mengirim pesan pada sang kekasih Claudia Tessa. Claudia juga bilang, 5 hari sebelum kejadian, dirinya sempat video call dengan Ignatius. Namun pada saat itu, Ignatius tidak terlihat sedang sakit atau tertekan. Untuk via chat itu Minggu pukul 00.22 sebelum kejadian. Itu apa chatnya seperti apa sih mungkin? Chat seperti untuk istirahat, menyuruh istirahat. Terakhir chatnya juga menyuruh untuk selalu jaga kesehatan, itu aja. Seperti biasa sih, seperti biasa kami mengobrolkan, kondisinya sehat-sehat aja, tidak ada mengeluh atau apa yang itu waktu saat itu tidak ada. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, anggota Densus 88, tewas ditembak seniornya pada Minggu dini hari, tepatnya 23 Juli lalu. Hingga kini polisi belum mengungkap motif penembakan. Namun polisi menduga korban tewas tertembak akibat kelalaian 2 tersangka.
Proses pidana tersangka ditangani Polres Bogor, sedangkan proses etiknya ditangani Div Propam Mabes Polri. Tim Liputan, Kompas TV.